Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan hasil kerja makalah kami yaitu siklus Brighton. Nah, siklus Brighton makalah ini disusun oleh pertama Bintang Hidayah Putra dengan NRV 2042111095. saya Haikal Amirul Akif Manyu NRP 2042211105. Saya Kenan Tafandi NRP 2042211118. Yang pertama itu abstrak. Siklus Brighton banyak digunakan pada turbin gas dengan siklus terbuka. Pada siklus Brighton ideal, fluida kerja terkompresi secara reversibel dan isentropik di dalam kompresor. Panas kemudian ditambahkan dalam proses isobarik reversibel di dalam ruangan pembakaran atau penukar kalor. Gas panas berekspansi secara reversibel dan isentropik dalam turbin, kemudian panas dibuang di dalam proses reversibel isobarik. Efisiensi siklus Brighton ditinjau berdasarkan loop tertutup fluida kerja. Penambahan dan pengurangan kalor terjadi saat tekanan konstan. Keempat proses yang terjadi pada siklus ini berada dalam aliran fluida berkeadaan tunak, sehingga menganalisanya dengan batasan keadaan tunak, disertai pengabaian energi kinetik dan potensial sistem. Ya, lalu di bab 1 ada pendahuluan 1.1 latar belakang. Siklus Brighton dikembangkan pertama kali oleh John Barber pada tahun 1791 dan disempurnakan oleh George Brighton, seorang engineer asal Amerika bernama George Brighton pada tahun 1830 sampai 1892. Mesin pembakaran minyak bolak-balik. Siklus Brighton adalah sebuah siklus termodinamika yang mendeskripsikan kerja dari mesin turbin, gas turbin atau mesin turbojet. Pada saat ini banyak digunakan pada mesin turbin gas dan dengan siklus terbuka. Tetapi untuk memudahkan perhitungan termodinamika dalam perancangan maka dapat dimodel sebagai sistem tertutup dengan asumsi standar udara dan penambahan panas dari sumber luar, pembuangan panas ke lingkungan terjadi pada tekanan yang konstan. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan siklus Brighton? 2. Komponen apa saja yang ada di dalam siklus Brighton? 3. Apa penerapan dan pengaplikasian siklus Brighton? Lalu ada tujuan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain: 1. Mengetahui apa maksud dari siklus Brighton. 2. Mengetahui komponen yang ada di siklus Brighton. 3. Mengetahui penerapan dari siklus Brighton. Selanjutnya pada pembahasan yang pertama ada definisi dari siklus Brighton. Definisi siklus Brighton adalah siklus termodinamika yang menggambarkan cara kerja mesin panas tekanan konstan, mesin turbin gas dan mesin jet air breathing menggunakan Brighton cycle. Meskipun siklus Brighton biasanya dijalankan sebagai sistem terbuka atau dan memang harus dijalankan seperti itu jika pembakaran internal yang digunakan itu secara konvensional diasumsikan untuk keperluan analis termodinamika bahwa gas buang digunakan kembali dalam intake. Selanjutnya terdapat komponen-komponen yang ada pada Brighton cycle. Yang pertama ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menghisap udara masuk dari atmosfer dan mengompresi udara yang selanjutnya akan disalurkan ke ruang bakar. Yang kedua ada ruang bakar atau bisa disebut dengan combustion chamber.
Ruang bakar ini adalah tempat di mana diharapkan terjadi pencampuran udara yang telah dimanfaatkan oleh kompresor dengan bahan bakar. Kemudian ada turbin. Turbin ini turbin ekspansi atau bisa disebut expansion turbin. Turbin merupakan tempat terjadinya perubahan energi kinetik kecepatan menjadi energi mekanik putar untuk digunakan menggerakkan kompresor aksial dan juga sebagai penggerak beban yang nantinya akan disalurkan oleh pembuangan udara. Selanjutnya terdapat prinsip dari siklus Brayton. Yang pertama ada siklus terbuka. Siklus terbuka, fluida kerja adalah udara atmosfer dan proses pembuangan panas terjadi dalam atmosfer karena keluaran turbin dikeluarkan ke atmosfer. Struktur dan susunan dari instalasi turbin gas dengan siklus terbuka dapat diilustrasikan sebagai berikut, di mana udara masuk ke kompresor, kemudian disalurkan ke ruang pembakaran, kemudian disalurkan ke turbin, menjadi produk berupa energi kinetik, kemudian keluar menjadi gas buang. Selanjutnya terdapat siklus tertutup. Dalam siklus tertutup, fluida kerja yang dapat digunakan tidak hanya udara sekitar, dan proses pelepasan panas dilakukan dalam heat exchanger. Struktur dan susunan instalasi turbin gas dengan siklus tertutup dapat diilustrasikan sebagai berikut, di mana ada key-dot in masuk ke dalam heat exchanger atau penukar panas, kemudian disalurkan ke turbin, kemudian pada heat exchanger 2 atau penukar panas kedua terdapat Q.out, kemudian disalurkan ke kompresor dan nantinya akan disalurkan lagi ke dalam heat exchanger 1 dan selanjutnya akan menjadi gas buang itu sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat diagram siklus Brayton, di mana diagram ini menggambarkan tekanan dan volume, di mana diagram pertama menggambarkan S konstan, di atas mendapatkan key in, di bawah ada key out. Kemudian pada diagram kedua ini menggambarkan temperatur dan S. Kemudian yang digambarkan oleh diagram kedua ini yang konstan adalah tekanannya atau pressure-nya. Proses-proses kompresi yang pertama ke kedua disamakan proses kompresi isentropik, kemudian 2 menuju 3 disebut pembakaran isobarik, kemudian karena tekanan tetap, kemudian dari 3 ke 4 ekspansi isentropik di mana S konstan, kemudian 3 ke 4 proses ekspansi eksoentropik, eksobarik. Kembali lagi ke 1. Kemudian selanjutnya terdapat penerapan siklus Brayton atau aplikasinya. Yang pertama terdapat pada turbin atau generator gas. Mesin turbin gas adalah mesin pembakaran internal yang memanfaatkan panas yang dilepaskan secara internal melalui pembakaran bahan bakar. Gas ini selanjutnya diekspansi melalui turbin menghasilkan keluaran kerja poros. Untuk bagian-bagiannya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kompresor, kemudian menuju ke turbin. Sebelum menuju turbin, kompresor dan turbin ini dihubungkan oleh sebuah seperti batang atau bisa kita sebut shaft. Di antara shaft ini terdapat ruang pembakaran. Kemudian dikeluarkan tempat pembuangan udaranya terdapat nozzle. Selanjutnya ada mesin turboprop atau bisa sering kita sebut mesin baling-balik yang ada pada pesawat baling-baling seperti pesawat CN235. Itu skema turbopropnya pertama udara masuk ke baling-baling, kemudian dialirkan menuju ke gearbox, kemudian dihubungkan lagi ke kompresor, kemudian terdapat ruang pembakaran, dan di sini ada shaft lagi, shaftnya ada 2, dari baling-baling menuju kompresor, dan kompresor menuju turbin, selanjutnya disalurkan menuju ke pembuangan udara. Kemudian ada penutup. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari siklus Brayton ini dibandingkan dengan mesin Carnot
kalor lainnya itu antara lain yang pertama itu dapat digunakan sebagai penggerak maupun pembangkit listrik. Yang kedua, efisiensi termal mencapai 44%. Yang ketiga, digunakan pada siklus kombinasi. Dan yang terakhir itu rasio daya dan berat masih tinggi. Kemudian ada kekurangan dari siklus Brayton ini. Yang pertama itu adanya gesekan fluida yang menyebabkan terjadinya kerugian tekanan atau pressure loss di ruang bakar. Yang kedua itu adanya kerja yang berlebih waktu proses kompresi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara bantalan turbin dengan angin. Yang ketiga itu berubahnya nilai CP dari fluida kerja akibat terjadinya perubahan temperatur dan perubahan komposisi kimia dari fluida kerja. Yang terakhir adanya mechanical loss. Kemudian kesimpulan dari makalah ini itu siklus Brayton melibatkan 3 komponen utama, yakni kompresor, ruang bakar, dan turbin. Media kerja udara atmosfer masuk melalui sisi inlet kompresor, melewati ruang bakar, dan keluar ke atmosfer setelah melewati turbin. Siklus-siklus yang terdapat pada turbin gas yakni siklus Erikson, siklus Stirling, dan siklus Brayton. Namun, siklus Brayton merupakan siklus daya termodinamika yang ideal untuk turbin gas. Siklus Brayton adalah sebuah siklus termodinamika yang mendeskripsikan kerja dari mesin turbin, gas turbin, dan mesin turbojet. Cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari siklus Brayton seperti meningkatkan rasio tekanan, regenerasi kalor, gas keluaran turbin, atau menggabungkan siklus Brayton dan siklus Rankine dengan metode cogeneration dan combined cycle gas turbine. Modifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan regenerasi intercooler, reheater, dan water injection. Mungkin Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang makalah siklus Brayton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.